Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena kami sudah memasuki seri keempat di dalam seri PA bulan ini, dan kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan kami pengertian. Dan lebih lagi Tuhan, bagaimana kami boleh mengerti luka dan trauma yang kami alami. Dan biarlah kami boleh menanggungnya di dalam kasih Kristus yang Kau sudah nyatakan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan juga yang tolong setiap kami yang hadir di tempat ini, biarlah kami boleh pertama-tama mengerti kebenaran, kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh menemukan kelegaan yang sejati di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk di dalam tema hari ini mengatasi trauma dan luka di dalam Kristus. Oleh sebab itu saya bukan ajak kita untuk kilas balik ke dalam kehidupan kita masa lampau, saudara, bukan itu tujuannya. Tapi salah satu hal yang ingin kita lakukan adalah kita ingin mengerti apakah sebetulnya kita ini adalah orang-orang juga mengalami trauma. Mungkin bukan dalam kategori berat, saudara. Kalau kategori berat, saya percaya mungkin kita hari ini juga nggak di sini. Mungkin kita di rumah lagi mengurung diri atau bagaimana, saudara. Tapi suka atau tidak, kita mungkin pernah mengalami trauma. Bedanya orang yang mengalami trauma berat itu adalah mereka kategorinya post traumatic disorder ya, PTSD ya. Jadi kita akan melihat ini adalah sebetulnya salah satu tema yang sangat penting untuk kita lihat di dalam kehidupan kita. Nah, tapi waktu kita membahas mengenai trauma, itu ada banyak sekali kriterianya. Oleh sebab itu untuk bagian-bagian awal saya akan menggunakan beberapa artikel dan juga buku-buku yang memang merefer kepada istilah trauma. Jadi trauma ini bukan hanya sekedar sembarangan dipakai saja, bukan ya saudara, tapi ada istilah klinisnya. Nah baik, saya akan mulai bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian dari kalimat dari Chuck DeGroat ya. Dia adalah tokoh yang kita udah diskusikan di dalam beberapa waktu ini, dan dia bilang gini ya, the toxic combination of low empathy and unhealthy power. Jadi kombinasi toksik dari rendahnya empati dan kekuatan atau power yang tidak sehat telah menimbulkan, has inflicted pain and trauma, telah menimbulkan luka dan trauma. Yang dia bilang ya, that will last well beyond the encounter, yang akan bertahan lama hingga setelah pertemuan itu berakhir. Jadi dampaknya panjang. Those hurt by the narcissist behavior will need care in ways they cannot realize at the time. Jadi mereka yang terluka oleh perilaku kaum NPD ini, narsis, akan membutuhkan perawatan dengan cara yang tidak mereka sadari saat itu. As the symptoms of their trauma cascade for days, weeks, and even years beyond. Karena gejala trauma mereka akan berlanjut selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan bahkan bertahun-tahun setelahnya. Suka atau tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, trauma-trauma yang terjadi itu akan mempengaruhi hidup kita. Saya akan ngomong sederhana lah ya, mungkin secara umum dulu ya. Trauma itu bisa membuat kita itu punya sudut pandang akan dunia, akan orang lain, akan diri sendiri berubah. Saya mungkin sudah ceritakan ya di 3 minggu yang lalu lah gitu sore. Kejadian gempa bumi yang saya alami pada waktu saya mungkin SMP itu ada bekas traumanya sore ya. Saya akan cerita ya saudara, bagaimana pakaian itu selalu siap tempur saudara, bertahun-tahun sampai saya pikir, ngapain ya, ini sudah aman kok hidup ini gitu saudara. Jadi ada perasaan-perasaan genting, orang yang pernah mengalami natural disaster, mengalami kebakaran besar, kehilangan rumah, orang-orang yang mungkin rumahnya pernah kerampokan ya, terus sepedanya kemalingan saudara. Waktu saya sepeda kemalingan di Belanda saudara, satu kali saya parkir titip ke istri, sama-sama nggak dengar saudara, pokoknya 1-2 menit saja, cuma masuk ke supermarket, mungkin beli susu atau makanan anak lah, keluar dalam waktu 3 atau 5 menit, ini supermarket di sana sepi saudara, nggak kayak di Indo, ngantrinya lama, keluar, mana sepeda tadi? Nggak ada saudara, lalu kita lapor polisi, dan setelah lapor polisi dia tanya ke saya ya, saya baru tahu ternyata ada hal semacam ini, dia bilang gini, kamu butuh konseling? Saya pikir, konseling, ternyata kecurian bisa konseling ya. Terus dia bilang, apakah kamu nanti, maksudnya kenapa konseling? Karena jangan sampai kamu punya sudut pandang sama manusia itu jadi very low. Jadi rasa, aduh manusia ini memang benar-benar tidak bisa diandalkan gitu loh maksudnya ya. Jadi kamu kalau ada trauma, kamu pergi konseling katanya. Oke, saya pikir-pikir nggak perlu deh, kayaknya masih oke lah ya sore.
Tapi balik lagi, di dalam hidup itu akan banyak hal semacam ini. Atau hal-hal yang tidak mengenakan. Kalau kita baca di dalam kasus-kasus yang terjadi dimanapun, saudara, di Indonesia sering sekali misalnya pelecehan seksual kepada anak. Saudara, itu dampaknya long lasting. Karena mereka biasanya malu, tidak ada orang penyintas pelecehan seksual itu berani bicara. Enggak, jarang sekali lah. Kalau ada itu dia udah kumpulkan keberanian sampai bertahun-tahun baru dia ngomong, saudara. Tapi normalnya enggak. Kasus yang terjadi mungkin saudara tahu ya, tahun 2020 ada salah satu pendeta yang dihukum penjara 11 tahun karena melecehkan seorang anak perempuan. Itu di Surabaya, saudara ya. Saya pikir mungkin tahu, saudara, inisialnya HL. Dulu kita teman STT langsung bilang, "Wih, Herulin." Bukan, saudara. Kita ada pendeta namanya Herulin, saudara. Bukan, saudara, bukan dia, saudara. Dia di Jakarta, saudara. Tapi waktu itu booming sekali karena penyintas anak ini, saudara, waktu dilecehkan bertahun-tahun tidak ketahuan. Dia tutup pendam rapat-rapat sampai hari dia mau menikah, papanya bilang, "Kamu menikah sama pendeta ini yang melecehkan dia," gitu. Baru di situ dia breakdown gitu. Selama itu ditutup rapat, ayahnya juga tidak tahu, gitu loh maksudnya ya. Jadi ini trauma-trauma yang ditutup, yang seolah-olah menimbulkan rasa malu dan lain sebagainya. Tapi ini seperti bom waktu begitu saja lah pada waktunya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi di dalam trauma. Belum lagi kekerasan fisik, bullying lah, orang tua yang mungkin one sided di dalam punishment yang diberikan kepada anak. Kadang anak belum mengerti. Jadi waktu anak tidak mengerti, orang tua menghukum mungkin ini kalau dalam kondisi orang tua normal, saudara. Kalau dia stres juga masalah lain, saudara. Tapi orang tua normalnya dia menghukum anak, dia ngomong sama anak kalimat-kalimat yang sebetulnya untuk anak ini bertumbuh. Tapi tidak jarang kalimat kalimat orang tua yang dilontarkan itu bisa melukai anak sampai anak mau bunuh diri, saudara. Kalimatnya salah satu yang saya pernah dengar ya. Mama ngomong kepada anak perempuannya, "Kamu jangan gendut-gendut ya. Nanti nggak ada yang mau sama kamu." Oh, anak ini menyimpan dari kecil. Sampai dia minder, gede minder, sudah sampai ada pemikiran mau bunuh diri gitu. Tapi ya puji Tuhan ya, anugerah Tuhan akhirnya membuat anak ini bisa ngomong sama mamanya dan mamanya baru ngerti satu hal. Apa itu? Ternyata kalimat yang cuma sekedar gitu saja bisa lukai dalamnya minta ampun nih saudara. Mana mamanya pikir bahwa kalimat gendut itu faktual saudara. Faktual itu bisa melukai sampai sedemikian rupa. Nah banyak hal yang kayak gini. Jadi kadang anak dibilang sesuatu, dia menyimpan luka, padahal mamanya tentu tidak ada maksud kayak gimana-gimana ya. Maksudnya ya kamu ya diet sedikit lah atau apapun lah saudara. Dan banyak hal, kalau kita lihat di dalam kasus-kasus kita akan menemukan banyak case yang seperti ini. Nah oleh sebab itu saudara, kita perlu melihat beberapa artikel, beberapa data, supaya kita mengerti trauma ini apa sih, luka bagaimana, dan deal atau menghadapi hal ini bagaimana. Nah ini tentu saja satu bagian yang sangat penting saudara. Oke, saya akan ajak kita lihat beberapa artikel saudara. Ini saya ada baca artikel jurnal, Bapak Ibu kalau mau baca juga silahkan saja. Dan saya cuma ambil beberapa bagian di dalam bagian yang kita relevan saja ya. Ini adalah bicara kaitan antara multiple traumatic events. Jadi orang-orang yang punya PTSD, itu biasanya mengalami trauma-trauma agak banyak gitu, bukan cuma satu, dan biasanya traumanya itu lebih dari 1 bulan. Dengan gejala misalnya insomnia, gejala-gejala yang kekhawatiran luar biasa, mengunci diri, atau kemarahan yang luar biasa besar juga. Ini ada 2 kutub saudara ya. Jadi orang-orang yang kadang rasa trauma dia, lalu dia bilang, "Oh sudahlah, saya mencari adrenalin saja, di jalan ngebut-ngebutan, tak karu-karuan." Biasa laki-laki habis patah hati, saudara, jangan kasih motor. Ini bahaya, saudara, dia kebut-kebutan di jalan. Sudah tidak pikirkan nyawa diri, nyawa orang lain juga dia tidak peduli, saudara. Banyak hal lah gitu ya, multiple traumatic events. Dan severity of post-traumatic stress disorder symptom. Jadi banyaknya kasus traumatik itu bisa membuat keadaan PTSD atau ya keadaan yang stressful itu benar-benar lebih parah. Dan ada kaitan dengan cognitive link ya, atau pemikiran secara kognitif. Saya akan bicara dulu PTSD, saudara, post traumatic stress disorder. Jadi setelah mengalami masa trauma, itu ada ya disorder atau hal-hal yang menyimpang lah, atau hal-hal yang dialami yang tidak normal gitu.
Nah ini saya ambil dari artikel tadi, saudara. Di dalam artikel itu dia refer ke banyak ahli, jadi saya nggak sebutkan nama satu-satu yang dia kutip, saudara. Dia bilang gini ya, pengalaman-pengalaman traumatis dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami PTSD berat atau kronis. Nah jadi orang-orang yang punya masa lalu yang banyak sekali stres, itu sadar atau tidak bisa mempengaruhi seseorang ya mengalami ya PTSD yang berat, saudara ya. Oh, ngomong-ngomong kalau ada pertanyaan silahkan saja langsung tanya sore karena mungkin ada beberapa istilah yang mungkin perlu dijabarkan lebih jauh. Nah yang kedua saudara, hal yang membuat ironi itu, hal ini bisa membuat ada perubahan dalam keyakinan seseorang akan dunia, orang lain dan diri. Jadi meskipun kayaknya sudah tidak ada gejala klinis kayak gitu, nggak ada rasa takut, deg-degan yang luar biasa besar gitu. Tapi sudut pandangnya kalau sudah berubah, itu sangat susah gitu. Jadi peristiwa traumatik itu bisa membuat orang itu lukanya dalam sekali sampai dia punya sudut pandang akan hidup itu berubah. Kekecewaan terhadap orang tua. Itu salah satu yang riset itu terlalu sedikit untuk bicara bagian ini. Banyak sekali orang yang kecewa sama orang tuanya. Coba lihat gini saudara ya, kalau kita mau lihat fakta dan datanya gimana. Waktu kita ngobrol bareng misalnya dibuat KTP itu bisa nangis-nangisan tuh anak-anak mahasiswa ya. Orang-orang yang sudah dewasa juga bisa nangis-nangisan. Kenapa saudara? Karena banyak masalah antara orang tua dan anak, itu banyak sekali. Jadi dia punya keyakinan sama papanya atau mamanya, sudahlah mama dan papa saya memang tidak menghargai saya. Dia lebih mencintai koko nomor 1 misalnya saudara ya. Faktual nggak ini? Belum tentu faktual. Cuma karena dia sudah melihat beberapa kejadian membuat dia trauma, akhirnya sudahlah, saya kalau cerita saya pasti disalahin orang tua lah. Di mata papa dan mama saya tidak pernah benar, selalu Cici saja yang benar. Mungkin gitu saudara. Atau Dedek saja yang hebat. Saya ini selalu adalah orang-orang yang seperti nggak ada artinya gitu. Itu sudut pandang sang anak ya kalau dia mengalami trauma. Akhirnya ya sudah, kalau dia sudah punya sudut pandang ini, dia sudah tidak cerita lagi ke orang tua. Jangan heran tiba-tiba kok anak tiba-tiba pendiam ya. Kok dia tidak cheerful lagi seperti biasanya. Kenapa dia mulai tidak cerita ke kita? Mungkin dia mengalami trauma di luar bisa saudara. Kena bullying, pelecehan seksual di luar bisa jadi gitu. Atau kecewa dengan kita juga. Itu bisa saudara ya. Tentang orang lain juga sama. Tentang diri. Saudara waktu saya pelayanan di Palu. Itu mengadakan seminar guru di Palu bahas LGBT yang mirip-mirip yang kita lakukan di sini tahun lalu kalau nggak salah saudara atau awal tahun ini. Nah itu waktu sudah selesai sharing seminar saudara, itu ada guru-guru yang ceritanya anak ini itu mengalami kekerasan di keluarga. Lalu singkat cerita dia trauma dan kemudian pada waktu dia SMP saudara. Itu ada satu guru olahraga dekat sekali sama anak ini. Dia mulai yang tadinya kekurangan figur orang tua, papanya, saudara. Sekarang dia menemukan figur ini kepada guru olahraganya. Celakanya, saudara, dilecehkan. Itu kayak gimana? Mau tangani orang yang seperti ini bagaimana, saudara? Sangat susah. Lah ini hal-hal yang membuat kita melihat ya, sudut pandang orang ini akan dunia akan hancur gitu. Oleh sebab itu, saudara, ini tema yang agak berbeda sedikit tapi sangat relevan. Kalau seorang anak trauma sama orang tuanya, dia punya dia punya wall, pertahanan itu akan gampang sekali ditembus oleh orang-orang jahat. Sangat gampang. Kena narkotika, jarang maksudnya ada tetap saudara. Jarang anak yang punya relasi harmonis dengan orang tuanya itu masuk ke dalam hal-hal yang rusak dan hancur semacam ini. Jarang saudara. Lebih banyak yang memang dengan orang tua tidak terlalu punya relasi yang oke. Jadi ya begitu saudara. Oke, ini bagian ini saudara. Berikutnya saudara. Akhirnya sadar atau tidak kondisi PTSD atau kondisi traumatic stress disorder ini saudara, itu akan mempengaruhi ekspektasi dalam kondisi umum. Dia mengatakan mungkin gini, saya tidak pernah aman lagi. Saya rasa tidak aman, hidup ini tidak aman. Banyak sekali, memang faktanya gitu saudara. Kita tidak boleh menegasi, enggak kok dunia aman-aman saja. Enggak bisa saudara, itu juga realita, memang dunia tidak aman. Tapi bukan sama sekali tidak bisa dihidupi. Dunia ini banyak kejatuhan, dunia ini sudah jatuh dalam dosa kan gitu. Dunia ini banyak kejahatan, tapi dunia ini bukan neraka gitu loh maksudnya ya.
Kita masih banyak menikmati hal-hal yang indah yang Tuhan berikan. Maka orang yang punya PTSD, dia cuma akan mengkotakkan saja sudut pandangnya jadi binary gitu. Dan merasakan atau mengantisipasi ancaman. Saya nggak tahu ya, saudara punya traumatic event apa saja. Tapi kalau saya recall, saya punya ingatan masa lalu, memang traumatic event banyak sekali, saudara. Pernah mati mau tenggelam, saudara. Jatuh dari pohon kelapa, saudara. Pokoknya macam-macam lah, saudara. Anak nakal memang ya. Lalu mandi di pantai mau anyut, saudara. Wah, itu cerita yang banyak sekali sudah. Terus kecelakaan berapa kali enggak karuan. Kebakaran, gempa bumi, pokoknya hidupnya penuh dengan cerita yang fantastis, saudara ya. Belum bullying di sekolah, di mana, daerah pantai dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi balik lagi saudara, nanti kita akan melihat di dalam segala hal yang sudah terjadi. Sebetulnya kalau kita membuka mata, ada tangan Tuhan yang memelihara. Itu yang penting untuk kita sadar. Kita perlu memahami bahwa anugerah Tuhan itu sudah Dia nyatakan dari zaman dulu, bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah kasih anugerah. Dan terus ada anugerah Tuhan yang membentuk, yang memimpin hidup ini makin lama makin kuat ya, di dalam anugerah Tuhan. Dan merasakan atau mengantisipasi ancaman dalam situasi yang dihadapi yang berkaitan dengan perasaan atau rasa takut. Nah ini saudara, saya pernah menghadapi teman juga ya, itu kelas 6 SD, dia anak cengeng luar biasa, dibully sama semua teman saudara. Puji Tuhan saya nggak ikut-ikut saudara. Lalu singkat cerita SMP dia punya perubahan karakter luar biasa besar, jadi nekat. Saya pikir ya, ini saya digest di dalam kehidupannya, saya pikir ada titik balik seseorang, yaitu kalau dia sudah muak sama rasa takut dibully terus, ujung-ujungnya yang terakhir dia jadi nekat, udah gak peduli apapun lagi. Nah hati-hati juga ya, karena ini juga adalah simptom yang ada di dalam stress disorder. Udah nekat saja dia, gak peduli, itu ada ledakan-ledakan yang bisa terjadi juga. Berikutnya saudara ya. Nah ini adalah manual book sebetulnya, manual book bagi psikiatris ya. Ini adalah DSM, singkatannya DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Selalu saja kalau kita baca artikel jurnal yang berkaitan dengan topik ini, selalu ada referensi ke sini saudara ya. Dan saya akan mendefinisikan ya, di dalam pemahaman mengenai traumatis itu sesuai dengan buku tersebut lah ya. Ini kira-kira kaidah yang akademis untuk kita refer. Pengalaman traumatis ini kategori A, ya dia kasih A sampai H gitu saudara, ada 8 kriteria. Yang pertama itu pengalaman yang dapat dialami. Pertama, ini adalah dialami secara langsung. Lalu kedua, sebagai saksi mata. Ketiga, memahami kejadian dari kerabat dekat. Nanti saya jelaskan satu-satu saudara ya. Dan yang keempat, paparan tidak langsung saat pekerjaan atau kerja profesional. Jadi saudara sadar enggak ya, paparan untuk mengalami trauma itu ada di dalam 4 kategori ini. Tentu yang pertama itu yang paling besar ya saudara. Nah paparan di dalam kriteria A1 itu seperti apa saudara? Misalnya orang itu mengalami melihat perang, kerusuhan, kalau pernah lihat saudara, mengalami ancaman, kekerasan aktual, misalnya pemukulan, dirampok, jambret, kalau kita ngomong di daerah-daerah pinggir-pinggir pantai, saudara, banyak sekali ini, jambret-jambret, pokoknya dipalak pakai pisau, ngeri pokoknya saudara, dari kita kecil, SD, SMP itu pokoknya dipalak terus. Saya lihat koko saya dipalak, koko saya nggak pernah, tetangga sebelah dipalak saudara. Dan solusinya makanya kita lihat solusinya cuma satu, semua harus belajar bela diri saudara. Ini bagian dari PTSD saudara, mengantisipasi bahwa dunia tidak aman. Ya, jadi anyway saudara, diculik menjadi sandera, mengalami serangan teroris, penganiayaan, menjadi tawanan perang, bencana alam atau bencana karena manusia, kayak tadi gempa bumi, kebakaran, apa segala macam saudara. Kecelakaan kendaraan yang life death situation saudara. Itu adalah hal-hal yang salah satu contoh bikin pengalaman traumatis. Misal sore habis kecelakaan berat, nggak usah kecelakaan berat lah ya, kita di tol saja, coba ya lihat ya, di tol, saya pernah satu kali itu di tol saudara, ngebut, hujan-hujan, semua pada ngebut tuh, tiba-tiba yang di depan itu saudara, itu ketabrak, kepala tabrak belakangnya mobil, bam gitu saudara, situasinya bagaimana kira-kira saudara, semua langsung pelan jalannya, semua sadar diri saudara, langsung pelan saudara.
Karena barusan melihat kejadian yang agak ekstrim, saudara. Langsung ada efek traumanya sedikit. Ya mungkin tapi cuma bertahan 5 menit, 10 menit, terus lupa, saudara, jalan cepat lagi. Nah itu adalah contoh-contoh A1, saudara. Yang kedua juga misalnya pelecehan seksual atau pemaksaan, pemerkosaan. Kalau anak-anak misalnya dipaksa menyaksikan film porno, misal saudara, lalu dilecehkan dia. Terus di foto atau di video yang unappropriate gitu, itu juga termasuk, saudara. Bullying, khususnya kalau ada ancaman serius atau kekerasan seksual. Terus terminal ill, sakit ya, mungkin ya harus dioperasi dan dia nggak tahu setelah operasi bangun atau tidak. Itu adalah trauma-trauma yang bisa terjadi. Itu kategori yang pertama, sendiri secara langsung. Yang kedua, saudara, melihat orang yang diancam. Luka parah, kematian tidak natural, misalnya pembunuhan gitu. Kita lihat, aduh, nah itu ya, memang dalam hidup ini banyak kasus, saudara. Salah satu saya pernah lihat juga pembunuhan, saudara. Itu kita punya kayak farm atau kandang tempat ayam diternakkan, lalu ada kepala farmnya di situ. Dirampok, saudara. Suaminya mati, istrinya mati, anaknya umur berapa 3 tahun tuh dibanting ke kasur, misalnya gitu ya. Lalu kita tahu cerita ini, orang itu kita kenal, saudara. Saat itu saya tidak dibolehkan papa saya untuk datang ke rumah sakit atau untuk datang ke criminal scene. Tidak boleh. Saya baru tahu kenapa, saudara. Karena itu kalau dilihat secara langsung, dengar saja bisa trauma, saudara. Ini kita udah dewasa semua, saudara, harusnya cerita kayak gini tidak bikin trauma, saudara. Tapi balik lagi ya, kalau kita lihat kejadian secara langsung, itu bikin traumatis, saudara. Maka tidak baik hal-hal kayak gitu ya, saudara. Penyerangan, perampokan, terus ya kita melihat orang lain dipukul, misalnya ke KDRT di dalam rumah tangga, kita lihat tetangga kita tiap hari pukul-pukulan misalnya, ribut terus ya. Kita kalau orang Palembang, saya nggak tahu siapa Palembang ya, sering sekali dengar suara yang lantang kencangnya minta ampun, ribut mereka. Sudah nggak ada lagi rahasia rumah tangga, sudah nggak ada, saudara. Ribut itu sering, saudara ya. Dan melihat orang tenggelam, saudara. Misal orang tua bisa trauma waktu misal lihat anaknya tenggelam, meskipun hidup, saudara. Dia bisa traumanya nggak selesai-selesai, saudara. Memahami kejadian ini yang poin ketiga, memahami kejadian dari kerabat dekat. Misalnya kita punya sahabat, kita punya ya orang tua, keluarga, terus misalnya ada orang-orang kerabat kita yang meninggal tidak natural juga, kecelakaan, ada penyerangan, perampokan tadilah segala macam ya, kekerasan, bunuh diri dan kecelakaan lainnya. Nah ini juga menimbulkan trauma. Sampai sini saudara kayaknya hidup kita penuh dengan sumber trauma ya kan saudara. Aduh ini kayaknya gelap betul hidup ini saudara. Dan belum selesai saudara, masih ada satu lagi yaitu yang keempat. Saudara sadar ini adalah kondisi secara langsung atau tidak ya. Saat seorang bekerja secara profesional. Misalnya psikiater yang ketemu pasien. Itu dia paparan yang keempat, model keempat saudara. Terus misalnya orang-orang yang ditlantas gitu. Kalau ada kecelakaan horor itu, siapa yang nangani itu? Ya mereka, saudara. Itu paparan secara langsung dan tidak langsung terjadi. Dokter-dokter yang di daerah gawat darurat punya kondisi, saudara. Yang lihat-lihat hal yang tidak gampang dilihat, saudara. Dan banyak lagi, saudara. Misalnya tentara yang mengumpulkan jenazah, itu kayak gitu-gitu, saudara. Dan selain itu, melihat korban kecelakaan. Melihat foto, video, laporan lisan atau tertulis dari wawancara dan segala macam itu bisa menimbulkan trauma. Saudara tahu pada waktu ada kerusuhan Sampit beredar video yang agak horor itu kan saudara? Saya nggak tahu, saudara lihat juga nggak ya? Saya waktu itu masih kecil dan lihat ya, itu masalah hidup lah saudara. Jadi banyak sekali paparan itu atau games-games yang benar-benar violence gitu dilihat. Terus waktu ISIS zaman dulu itu korban-korban kan agak horor. Nah sama saudara, kita jangan share video yang kayak gitu. Siapa tahu yang lihat itu ndak kuat saudara. Jangan share orang yang terminal ill di rumah sakit kita foto di share. Oh jangan saudara, jangan. Karena orang-orang itu yang lihat nanti belum tentu siap mereka. Mereka bisa ada sesuatu yang terprovok di dalam hati mereka jadi nggak karu-karuan otaknya saudara. Lah itu kita bersalah di hadapan Tuhan juga sebetulnya. Dan oleh sebab itu ya kita bisa mengerti kurang lebih ini saudara. Ini bagian A, kriteria A.
Nah sekarang saya mau bahas saudara, ini anggaplah pendahuluan untuk kita mengerti tentang trauma itu apa sih sebetulnya ya. Yang tadi kategori A itu dari sumbernya, bisa kita langsung, kerabat dekat dan lain sebagainya ya. Nah ini kriteria B saudara ya. Ini adalah pengalaman traumatis yang dialami kembali dalam pikiran dan tubuh, di luar kendali tapi. Misal, ingatan yang berulang dan tidak diinginkan. Saya nggak tahu saudara pernah trauma-trauma apa saja. Dulu kita, ya bukan dulu kita ya saudara, saya waktu dulu saudara, waktu berantem, itu ingatan berulang terus saudara. Kalau hampir-hampir kalah atau kalah saudara, jengkelnya minta ampun. Jadi di dalam benak kepala ini merekonstruksi terus sampai menang. Itu saudara, itu masalah hidup saudara. Dan kita akan berpikir bagaimana next time kalau ada lagi kayak gini harus menang terus. Atau misalnya kalau orang ribut antara satu dengan yang lain, tadi kantor di mana jengkel sekali. Mungkin malamnya insomnia saudara, tidak bisa tidur. Tapi kalau ini terjadi selama 1 bulan lebih, nah itu namanya PTSD. Tapi kalau cuma 1 malam saja tidak bisa tidur, saudara jangan bilang, Pak saya PTSD sebetulnya Pak, sepertinya. Oh berapa lama? Baru 1 hari, oh santai, pulang lagi, misalnya gitu saudara. Jadi kita melihat ingatan yang berulang tidak diinginkan muncul, mengganggu. Dan PTSD ini sampai mengganggu kerja, misalnya lagi kerja, tiba-tiba emosi dia, ya kan mengganggu pekerjaan saudara. Atau tiba-tiba sedih yang luar biasa besar, dia menjadi incapable, tidak mampu. Nah itu kategorinya udah berat saudara ya, dan ya nanti berdasarkan level itu ya, kalau insomnia satu bulan saudara ya, bagaimana bisa normal, kurang tidur 3 hari sendiri agak emosi saudara ya, senggol, bacok, nah itu saudara ya. Tapi kita akan melihat kalau itu 1 bulan, makanya perlu ada mungkin penanganan obat lah, apalah segala macam ya, tergantung case by case lah ya saudara. Mimpi buruk ya, ini macam-macam orang saudara. Ada yang tidak bisa ingat mimpi, sudah, ini kategori sudah dilupakan saudara ya. Ada yang mimpi memang ingat, saudara macam-macam sih. Mimpi buruk ini scene yang terjadi mungkin berulang lagi. Dia ingat ya, sampai depresi nanti. Flashback seperti mengalami kejadian ini kembali. Orang-orang yang, ya mungkin saya sempat cerita ya, di Belanda itu kan banyak pengungsi dari daerah perang saudara ya, dari Syria, dari mana. Malam tahun baru itu, malam berat bagi mereka karena dentuman suara mercon, bukan mercon lagi itu meriam. Gedenya tuh bam, kayak ada mobil meledak situ. Jadi orang-orang ini depresinya ya lebih parah lagi. Jadi mereka bisa ketakutan, bisa kayak mau kejang-kejang atau apa gitu saudara. Dan intense psychological distress, perasaan takut yang berlebihan ya, sampai benar-benar ya nggak bisa lagi ngapain saudara. Dan contoh yang kelima ya, ini ada 5 kategori. Psychological reactivity, jantung berdebar, sesak napas, ya gitu ya, kunang-kunang, panic attack saudara ya. Nah ini hal-hal yang bisa terjadi saudara. Nah ini berikutnya saudara. Kita bisa lihat pada waktu trauma menghasilkan sesuatu hal yang respon manusia. Responnya bagaimana saudara? Ya, usaha seorang untuk menghindarkan diri pada hal-hal yang mengingatkan akan trauma. Kurang lebih ada 2 di dalam bagian ini. Yang pertama, saudara, menghindari pikiran, ingatan, atau perasaan yang berkaitan dengan trauma. Dilupakan saja, saudara. Hilang traumanya. Bukan hilang sih ya, dia melarikan diri, saudara. Ini bagian dari self-defense mechanism. Dan menghindari tempat, orang, kegiatan, atau situasi eksternal lain yang bisa mengingatkan pada trauma, saudara. Yang bagian C1 itu bisa benar-benar kayak amnesia, saudara. Kayak nggak pernah ada kejadian itu. Masa sih? Masa pernah ada? Enggak lah. Kayak gitu, saudara. Jadi dia itu sampai menekan dia punya diri sampai completely blank, nggak inget apa-apa. Atau inget paling cuma sedikit lah. Misalnya, saudara harus tahu ini. Waktu anak dipukul sama papa mamanya, misalnya abuse ya, kategori masih anak-anak, terus udah dewasa ditanya, kamu pernah dipukul papa nggak? Enggak. Kayaknya saya lihat kamu dipukul papamu deh, gitu kan saudara. Kita juga nggak mau korek-korek, tapi kemungkinan besar dia sudah tutup bagian itu. Jadi ya dia tidak bisa ingat lagi gitu. Mempengaruhi hal yang lain tentu saja nanti ya saudara. Misal kalau orang kecelakaan saudara, dia menghindari apa? Sudah. Dia yang C2 ya, menghindari, dia menolak nyetir mobil.
Bahkan dia tidak mau lewat jalan-jalan yang mengingatkan dia dengan situasi itu. Jadi hidup orang itu tanpa sadar ada yang dia, ya pokoknya dia hindari saja. Nah ini yang C2 saudara, C1 dan C2. Kita akan lihat lagi saudara di dalam bagian yang berikutnya. Negative alteration, yaitu adalah alteration penyimpangan lah ya, hal yang secara negatif dalam pikiran dan mood. Nah ini lebih jauh lagi saudara, yaitu benar-benar tidak mampu mengingat peristiwa lagi, penting, dan luka batin dalam trauma. Jadi sama sekali yang blank seperti yang tadi, tapi ini lebih severe saudara. Sudut pandang negatif tentang diri, orang lain, atau dunia. Nah saudara, ini kalau kita lihat ya, dalam artian apa? Ya tadi, seorang ini selalu takut, dia selalu curiga. Saudara pernah mengalami kena tipu nggak? Kalau pernah, itu bisa menimbulkan trauma yang berlebihan semacam ini. Saudara tahu kenapa banyak stereotip di dalam dunia ini? Saya nggak tahu ya saudara, ini cuma dengar ya, dengan dari nenek moyang. Beberapa orang bilang gini, kamu jangan percaya orang yang hidungnya begini-begini. Saya nggak ngomong fiturnya saudara ya, nggak perlu saudara. Kalau hidungnya begini-begini, kamu bisa percaya dia adalah orang yang loyal. Nah itu saudara ya. Kalau alisnya begini, alisnya begitu, itu saudara, pokoknya saya nggak tahu, mungkin orang ini dulu pernah ditipu oleh yang seperti itu saudara. Jadi hidung yang model gini selalu pembohong, selalu begini, rambut begini, ini adalah orang keji misalnya. Ada lagi ya, mukanya begitu-begitu, aduh terlalu banyak ya, saya nggak mau ke body shaming saudara. Tapi ini adalah orang-orang yang kejam dan banyak sekali kalau kita lihat fitur-fitur seperti ini. Nah balik lagi saudara, ini mungkin adalah hal-hal yang terjadi di dalam masa dia yang lampau, atau masa lampaunya orang tuanya, saya nggak tahu lah ya, tapi ini cerita yang akhirnya turun-temurun. Mungkin di dalam suku-suku pernah berkelahi, bertikai, ya kan gitu ya. Terus bilang, kalau kamu ambil istri dari suku ini, itu pasti jadi begini. Atau suku Ono, suku ini. Akhirnya apa? Chaos saudara, padahal Kristus sudah perdamaikan, lah kita yang belum berdamai, lah kan gitu saudara. Atau tentang dunia, ya, misalnya kalau ketakutan, perang nuklir, ya makanya orang-orang yang punya duit di luar negeri saudara, dia buat bunker saudara, buat bunker bagaimana nanti kalau ada perang nuklir, terus film-film zombie itu bikin tambah menakutkan kan saudara, mulailah buat pertahanan untuk hal-hal kayak gini-gini, ya itu ada masalahnya masing-masing saudara. Dan banyak lagi ya kalau kita bisa lihat ya, ada orang yang terhadap diri, misalnya pandang negatif terhadap diri apa? Wah saya pasti tidak mampu lah, saya hancur sudah, saya hidup sudah tidak ada guna, selama ini saya juga tidak pernah dihargai orang, saya tidak mungkin lah bisa, udahlah saya jalani hidup saya ada dan tiada sebetulnya nggak ada masalah misalnya gitu. Dan hal-hal semacam ini saudara, itu akan membuat dia kehilangan kesempatan untuk bahagia. Dia kehilangan, dia punya kesempatan untuk berharap. Nah sebetulnya orang yang mengalami seperti ini, kalau kita tinjau dari sudut pandang Alkitab, itu jatuh kepada self-centered life. Dia memperhatikan dirinya lebih daripada yang Alkitab bicarakan. Rasa tidak bahagia, sumber bahagia mau cari di mana sih? Di dunia. Baca kitab pengkhotbah, kita akan tahu bahwa tidak ada kebahagiaan yang sejati di dalam dunia yang jatuh, gitu loh maksudnya saudara. Kita akan mencari apa? Pengharapan yang semu sih banyak. Yang asli hanya di dalam Kristus, kayak gitu-gitu saudara. Dan mengenai realita dunia, Alkitab sudah jauh-jauh hari sih sudah bilang bahwa manusia jatuh dalam dosa, akan menghasilkan semak duri dan lain sebagainya. Tapi Alkitab bilang apa? Ada Tuhan yang menopang saudara. Nah itu, bagian-bagian ini yang gagal dilihat ya. Berikutnya saudara, pemahaman menyimpang atas penyebab trauma sehingga menyalahkan diri atau orang lain. Anak jatuh saudara. Yang disalahin siapa? Diri sendiri. Aduh, saya memang kurang hati-hati, enggak lah ya biasanya. Mana mamanya? Kayak gitu saudara. Atau mbaknya mana? Atau apa yang menyebabkan? Dicari-cari sampai ya menyalahkan diri atau orang lain gitu. Misalnya orang-orang yang mengalami pelecehan seksual dan segala macam bisa sampai kepada menyalahkan diri juga. Saudara tahu kasusnya, apologet dari India itu siapa? Saya lupa. Raffi Zakaria saudara. Dalam beberapa bagian yang diinterview, salah satu yang dilecehkan itu mengatakan, waduh
Jangan-jangan saya ini sudah menjadi jerat atau membuat Raffi jatuh, gitu maksudnya saudara. Jadi mereka punya sudut pandang tuh kok kacau gitu saudara. Nah ini adalah hal-hal yang terjadi saudara ya. Baik, ini adalah alteration dari pikiran dan mood. Yang keempat saudara, perasaan negatif terus menerus. Takut, perasaan tidak nyaman, horor ya gitu saudara. Ini kalau kita ngomong satu-satu banyak sekali saudara. Perasaan bersalah, malu gitu ya. Jadi kalau takut itu selalu waspada, menghindari hal yang mengingatkan trauma, gangguan tidur, mimpi buruk gitu. Terus orang-orang yang pernah dilukai takut berada di keramaian. Saudara kalau pergi jalan-jalan ke luar negeri di beberapa tempat, saudara kan terlalu banyak ya di dalam media sosial itu bilang di sini sudah tidak aman, ya. Di sini teror, nanti ada mobil nabrakin daerah pedestrian pejalan kaki itu. Kita kalau jalan rasanya gimana saudara? Lihat-lihat belakang sedikit kan saudara? Itu ada pengaruh saudara. Banyak hal lah gitu. Satu kali waktu saya lagi di jalan-jalan sama keluarga ya waktu masih di sana, ada orang yang bilang, kamu jangan taruh barang di situ, padahal di depan mata kita saudara ya. Kenapa? Karena kemarin saya baru kecurian dia bilang. Oh ya, saya langsung ambil ya. Satu kali di tempat lain saudara, memang kita orang polos-polos lah ya saudara. Cuma foto ceklik. Lihat tasnya hilang satu saudara. Aduh. Tapi ya di dalam segala hal ada blessing in disguise saudara yang diambil yang paling tidak berharga. Jadi ya bersyukur. Tapi jangan sampai terjadi lagi juga. Banyak hal sih kalau kita lihat saudara. Terus apalagi saudara, disforia, perasaan yang tidak nyaman. Itu merasa hampa, nggak ada arti hidup, putus asa, tidak bahagia. Nggak jelas saudara. Kehilangan minat pada aktivitas yang dulu disukai. Harapan tidak ada yang terjadi begitu saudara. Veteran perang, ini makanya sering saudara, kalau kita lihat prajurit-prajurit yang dari medan perang kembali itu dikonseling. Di film-film juga banyak sekali ya, orang yang dari medan perang pulang rasanya kok begini ya, hidupnya lain. Biasanya di medan perang bunuh-bunuhan saudara, sekarang harus bekerja normal. Itu susah bagi beberapa orang ya saudara. Jadi ya gitulah ya. Dan horor itu kilas balik yang sangat mengganggu, bisa ada reaksi fisik, gemetar, takut, melihat hal-hal kayak gini, saudara. Kemarahan, nah ini juga saudara, marah, tiba-tiba mudah tersinggung, tidak tentu yang mudah tersinggung pasti ada trauma, tapi bisa yang trauma jadi mudah tersinggung. Ledakan kemarahan, terus perilaku agresif, destruktif, kasar orangnya, kayak gini-gini. Sejak kapan dia jadi kasar? Itu kan harus ditelusuri sebetulnya. Kenapa dia kasar? Nah kayak gitu ya saudara. Kadang ada faktor-faktor yang lain, mungkin kekecewaan dengan orang keluarga atau apapun lah, banyak. Nah ini ya, kehilangan minat terhadap aktivitas yang dulu dirasakan menyenangkan, yang sering olahraga tidak masuk hitungan saudara ya. Karena olahraga nggak tahu menyenangkan atau enggak saudara, itu paksaan yang sehat saudara ya, olahraga. Merasa terasing dari orang lain, ini juga kita lihat banyak kasus orang-orang tiba-tiba menutup diri saja, hilang dia. Yaitu hal-hal yang bisa terjadi ya. Sulit merasa bahagia, puas, kasih, punya harapan. Nah sampai sini saudara, sebetulnya kategori kita ya, secara mayoritas, sebetulnya mungkin pernah mengalami trauma-trauma yang menghasilkan respon-respon seperti ini. Nah yang menjadi concern kita adalah kita punya sudut pandang akan dunia, diri dan orang lain itu dibentuk karena peristiwa tadi atau karena kebenaran firman. Itu kita perlu cross check saudara. Kita punya respon kebahagiaan, puas, kasih, harapan itu terbentuk dari mana? Nah ini kita bisa bertanya ya, menjadi bagian reflektif kita saudara. Ini berikutnya saudara, pada fisik dan tindakan. Ini adalah misalnya ledakan kemarahan yang tidak proporsional. Bahkan bisa ada kekerasan verbal dan fisik. Saudara memang kalau kita lakukan baca artikel saudara, ada kaitan sih orang yang dibully menjadi orang yang secara mulutnya kasar atau bahkan melakukan tindakan kekerasan sama yang lebih lemah, selalu sih itu ya. Mungkin ya, misalnya kalau dulu dia dibully, sudah nikah dia bisa bully istrinya karena dia mungkin merasa lebih kuat dan lain sebagainya lah ya. Banyak ya ledakan kemarahan yang tidak proporsional karena selama ini dia direndahkan terus. Di tempat yang mana dia rasa dia punya status agak lebih tinggi, dia bisa ledakan itu. Ledakan-ledakan yang seperti ini terjadi.
Tapi biasanya sih tidak proporsional memang, di kantor tidak meledak-ledak, kecuali kalau dia pemiliknya, saudara ya. Di kantor meledak-ledak langsung dipanggil HRD. Sini dulu kamu. Ini SP1, 2, keluar, saudara ya. Jadi ini ya, kekerasan verbal atau fisik. Kita perlu sadar juga ya, peristiwa jalanan ya, road rage, kemarahan meluap-luap di jalanan. Penyebabnya apa sih? Banyak faktor, saudara. Salah satunya ya ada elemen kita punya kejiwaan juga tidak tenang, saudara. Nah ini tadi yang saya bilang ya, perilaku sembrono atau merusak diri. Habis patah hati, trauma dia, ngebut-ngebutan di jalan. Ya. Bawa mobil ugal-ugalan, lagi ribut sama suami istri. Sang suami pencet pedal gas tidak pakai mikir, saudara. Mentok sudah. Untungnya bawa mobil Kalia misalnya, saudara ya. Mentoknya cuma segitu aja, pelan, saudara. Ya, balik lagi, saudara. Makanya hati-hati kalau mobilnya mobil besar, saudara. Wah, bahaya, saudara. Tapi ya kalau memang sering marah, bawalah mobil makin lama makin kecil, saudara ya. Yang cc-nya dari 2.000 jadi 1.000. Kalau ada 500, saudara ya. Nah, itu aman untuk di jalanan. Dan banyak hal lainnya ya, kita perlu pikirkan ya, hal-hal yang sembrono merusak diri. Harus tenang dalam keadaan-keadaan yang seperti itu. Waspada berlebihan, saudara. Ini juga sama ya, curiga, waspada, hidupnya itu penuh dengan kekhawatiran, rasa takut. Dan ya di drive by itu, di drive by fear. Sebetulnya hidup kita ini drive by faith, didorong oleh iman sebetulnya ya, pengharapan, kasih, dan lain sebagainya. Respon kaget berlebihan, tadi saya ada kasih contoh ya, misal suara orang yang pernah kerampokan, dengar pintu bunyi sedikit, mungkin itu si kucing, saudara, si kucing yang garuk-garuk pintu udah langsung panik gitu, bisa saja saudara. Dan saudara tahu enggak ya, salah satu hal yang saya lihat sendiri ya, orang yang trauma besar seperti itu, di rumahnya pasti banyak senjata perlengkapan perang, saudara. Jadi nggak heran saudara, kalau ya balik lagi ya, saya kan tadi cerita ya, kami ini minoritas di daerah Bengkulu, saudara ya, dibully begitu rupa sampai ya harus ada pertempuran. Papa saya juga harus bertempur, saudara, kira-kira gitulah. Kalau kita mau survive, maka di mobil selalu ada golok, saudara. Nggak pernah tidak ada golok di mobil. Di bawah mobil tuh langsung ada golok, saudara. Siap sedia mati kapan saja, kira-kira gitu, saudara. Di rumah juga sama. Sudut ini ada, sudut ono ada, pokoknya semua tempat ada. Jadi kalau maling datang, saudara, mungkin yang dia mau maling adalah goloknya kan gitu, saudara. Banyak sekali golok. Waktu pindahan rumahnya itu, wah banyak sekali pisau-pisau ini. Mau diapakan ya, bingung ya. Itu masih menjadi question mark. Tapi balik lagi, saudara. Trauma-trauma itu bisa membuat kita alert terhadap hal-hal seperti itu agak berlebihan. Senjata ini apa? Ini dulu orang tua ikut buru, saudara. Jadi senjata yang lumayan, saudara. Itu ada di rumah, saudara. Dan banyak hal lah yang kayak gini-gini. Dan ya biasa ini orang-orang yang punya background bertarung di jalanan, saudara, dan lain-lain. Ada hal-hal yang seperti ini. Kalau kita tidak dilepaskan bebannya oleh Tuhan, saudara, mau sampai kapan, saudara ya? Mau bawa senjata? Emang kalau memang perlu apa mau bacok-bacokan saya mati? Kayaknya juga harusnya kan tidak, saudara ya. Kita bisa bukan eskalasi tapi diredakan. Sulit konsentrasi, wajar saja pikirannya itu emosi atau hal-hal yang membuat dia terganggu ya, gangguan tidur juga pasti ya, saudara. Ini hal-hal yang kita bisa lihat dari bagian-bagian ini, saudara. Jadi ini adalah beberapa hal, saudara, dari A sampai E, saudara. Jadi kita sudah lihat yang kategori F itu adalah semua ini dialami lebih dari 1 bulan. Kalau lebih lagi itu mungkin yang kategori akut, saudara. Terus kategori G, saudara, G itu adalah bila hal ini membuat seorang tidak baik dalam pekerjaan, relasi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir kategori H itu adalah menganalisa bahwa semua ini bukan pengaruh obat atau penyakit. Nah itu saja. Jadi kalau itu memang terjadi itu adalah kategori PTSD, saudara. Nah contoh kasus sedikit saja, saudara. Ini tadi saya sudah singgung di awal. Ini pelecehan yang dilakukan, korban mengalami trauma sangat mendalam, saudara. Sangat sulit ini untuk move on sebetulnya, tapi ya dalam anugerah Tuhan kasih belas kasihan. Saudara tahu juga kisah di Depok,
tahun 2020 terungkap, saudara, itu adalah masif ya, dari tahun 2002, bayangkan ya. Lebih dari 21 orang putra altar itu dilecehkan, saudara, dan celakanya pada waktu ditelusuri salah satu sudah menjadi pelaku. Jadi bisa begini, kehidupan ini bisa sangat merusak gitu. Nah, kenapa kita bilang begini, saudara? Karena pengaruh yang terjadi di masa lalu itu bisa membentuk kita punya pola hidup itu sudah menyimpang, saudara. Cara pandang, pikir, apa semua udah terlanjur rusak gitu. Nah, ada harapan enggak? Tentu saja ada, saudara. Inilah anugerah yang besar yang Tuhan beri kepada kita. Dan oleh sebab itu ya, saya ingin ajak kita masuk ke dalam bagian kedua sebetulnya ya, di dalam PA ini. Kita mau merenungkan tentang karya Kristus. Sebelum saya baca, saya lanjutkan, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, mungkin 3, 2, 1 lagi kalau ada. Ya, 2 dulu, belum kelihatan ya. 1, 2, oh ini Pak. Ya, 1, 2. Terima kasih Pak Jack. Iya Pak. Bagaimana dengan kasus tahun 98, di mana itu sangat masif sekali dan itu sangat mendalam, sehingga pengusaha juga sudah mempersiapkan diri bahwa mereka invest di Vietnam misalnya. Karena mereka tahu ini situasinya juga semakin lama semakin katakanlah dalam tanda kutip tidak baik gitu. Sehingga mereka sudah mempersiapkan diri seandainya di Indonesia dipilotkan atau terjadi hal-hal apa, mereka sudah siap ke Vietnam gitu. Terima kasih Pak. Baik Pak, itu memang bukan ketakutan tanpa alasan Pak, itu juga berdasarkan data. Di Indonesia ini kebijakan politik juga swingnya kiri kanan ya, maksudnya berubah-berubah policy pendidikan semua Pak. Jadi pengusaha itu melakukan analisa tentu berdasarkan data-data yang mereka punya, dan berdasarkan data memang akhirnya tidak worth it untuk investasi hal-hal tertentu di Indonesia. Yang terakhirnya Indonesia Airlines, itu sih tamparan di muka kita orang Indonesia, dibuatnya di Singapura coba. Kan kita tahu ya, itu Indonesia Airlines, pesawat yang pakai nama Indonesia, tapi base-nya di Singapura. Ini ironi banget ya kayak gitu. Jadi saya pikir untuk hal-hal kayak gini ada alasan logis untuk kita mengambil keputusan investasi mungkin tidak di Indonesia untuk hal-hal tertentu. Jadi ya silakan dipertimbangkan memang keputusan bisnisnya. Demikian Pak. Yang kedua, iya. Terima kasih Pak. Iya Pak. Mau tanya ini, ada nggak yang trauma sama Tuhan? Baik. Misalnya dia berdoa tapi anaknya tetap meninggal gitu. Baik Pak. Iya, kita sering lihat fenomena ini Pak. Jadi dia mengenal Tuhan yang salah, sayangnya segitu. Dia mengenal Tuhan yang yang merupakan proyeksi dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa Tuhan akan mengabulkan apa yang dia mau. Ternyata kan dia salah membaca firman, mengenal Allah yang salah, dan pengenalan Allah yang salah hanya akan menghasilkan kepahitan pada waktunya. Lah inilah kenapa teologi kemakmuran, teologi Injil kemakmuran atau prosperity gospel itu sangat-sangat membuat luka mendalam. Saya pernah ngomong juga mungkin di 2-3 minggu yang lalu ya, dibilang kita doa percaya Tuhan sembuhkan. Dia percaya, tidak ke dokter, istri meninggal. Terus kasih perpuluhan persembahan, dibilang Tuhan akan memberkati, bangkrut usahanya. Apa nggak trauma dia? Trauma dia sama Tuhan. Ya kok gini ya, kan gitu. Tapi sampai dia menemukan firman yang sejati, dia baru dipulihkan lagi. Jadi kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini juga rentan ya, punya pemahaman yang menyimpang kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus baca Alkitab kita dengan baik, supaya kita mengerti anugerah yang Tuhan beri besar sekali. Ini yang kita akan bahas sebentar, dan hari besok kita akan bahas mengenai Kristus sebagai imam besar. Itu masih berkaitan juga dengan apa yang kita bahas malam ini ya, mengenai bagian yang kedua. Demikian Pak. Mungkin ada lagi? Silakan kalau ada. Silakan, mungkin ada mic di depan. Ya Pak, mau tanya bagaimana melihat PTSD ini kalau ada di tengah antara orang Kristen tapi malah jadi dibully abis-abisan. Oke. Mungkin mengenai literasi tentang hal ini belum terlalu ada. Jadi orang tidak aware saja gitu, tidak ngeh dia. Maka dianggap, oh kamu ini kurang iman, misalnya gitu kan ya.
atau kamu kurang berserah sama Tuhan. Saya juga pernah cerita ya, ada satu kasus itu istrinya meninggal tidak normal. Anaknya lagi di sebelah itu, saya ada di situ, agak jengkel juga saya sama yang menghibur itu. Dia bilang, kita orang Kristen tidak boleh nangis. Saya udah mau loncat itu saudara, tapi saya lagi dampingi bapaknya, jadi saya diam saja gitu. Udah mau murka gitu, karena di Alkitab pun bilang ada waktu kok menangis. Kamu kenapa ngomong nggak boleh menangis? Dan kayak gini-gini. Jadi kalimat-kalimat itu orang lagi mau nangis dibilang kamu jangan menangis. Gimana? Itu kejam sih tindakan-tindakan seperti itu. Nah maka ya kita perlu tahu apa sih yang terjadi sama orang ini. Misalnya ya, memaafkan itu, apapun yang telah terjadi dengan kita, memaafkan itu adalah sebuah proses, bukan tuntutan. Kita orang Kristen harus mengampuni, betul sih memang, tapi kan ada prosesnya ini yang penting gitu. Kalau prosesnya belum ada lalu kita bilang, Tuhan bilang kita mengampuni, kok kita nggak mengampuni, itu jadi membunuh orang ini gitu. Dia udah depresi, dikasih kalimat penghakiman, apa bisa baik dia gitu. Tapi juga jangan berikan afirmasi sama dosa. Oh ya memang ya kamu melakukan ini saya bisa paham ya. Misalnya dia melakukan pelecehan seksual, karena dulu dilecehkan seksual. Misalnya, saya bisa, jangan afirmasi dosa orang gitu. Kamu tidak bisa lakukan ini, yang dosa tetap harus di-cut. Kamu nggak boleh maki-maki orang. Dia ngomong, saya ada disorder apapun lah. Ngomong orang maki-maki bonbin keluar. Kita nggak bisa bilang, oh ya kami mengerti ya. Memang kamu penuh dengan luka lah apa segala macam. Nggak bisa, itu harus dihentikan yang kayak gini. Jadi kategorinya mungkin demikian nih. Jadi ada apa ya, kita melihat tuh spektrum yang ya besar lah gitu. Oke, satu lagi kalau ada sebelum saya lanjutkan. Silakan kalau ada. Silakan. Pak, saya mau tanya kalau kelanjutan dari PTSD itu kayak bipolar tuh Pak. Kalau bipolar tuh yang saya tahu bisa tiba-tiba minta-minta dan kita harus maklum gitu. Nah itu gimana Pak? Bipolar agak beda dengan PTSD Pak. Dan itu juga hal-hal misalnya skizofrenia dan lain sebagainya agak-agak beda itu. Makanya dia butuh obat gitu. Nah cuma memang tetap ada perpotongan sih. Jadi ya mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang juga semua kita punya pengalaman traumatik gitu. Coba saja, saya bukan suruh kita ingat-ingat masa lalu, saudara. Coba saja kita lihat di masa lalu. Pertanyaan sederhana ya, ini kalau kita orangnya arogan atau ini meledak-ledak. Sejak kapan kita begitu? Ya kan nggak dari awal bayi langsung wah. Ada sih traitnya, saudara, tapi nggak sampai ekstrim gitu sih enggak lah ya. Kapan? Sejak kapan? Mungkin waktu bullying di sekolah menjadikan kita itu benar-benar reaktif terhadap tindakan-tindakan yang merendahkan atau apapun. Mungkin ya, orang-orang menghina kita, melihat kita nggak ada kekuatan, nggak ada apa-apa segala macam, dipandang hina lah pokoknya gitu. Mungkin itu salah satunya. Jadi hal-hal traumatis untuk orang yang punya skizofrenik atau bipolar mungkin bisa lebih jadi lebih parah gitu. Jadi ya kita harus lihat case by case memang Pak. Mungkin ada orang-orang yang memang harus ada obat gitu, misalnya supaya dia bisa tidur atau apalah segala macam ya, menenangkan dia punya hormon atau apa, itu harus didiskusikan kepada ahlinya. Dan psikiater kan yang boleh kasih obat ya saudara. Hamba Tuhan cuma bisa ngomong paracetamol, enggak saudara. Sakit kepala enggak saudara. Ya itu aja sih bagian itu. Baik, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya baca ya, di dalam Ibrani 4 ayat 15-16. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau kita merenungkan Kristus pada waktu inkarnasi, coba kita lihat dari sudut pandang apa yang kita baru bahas ini ya, mengenai traumatic experience, pengalaman traumatis. Coba lihat kehidupan Kristus, banyak nggak pengalaman traumatiknya? Waduh, dari lahir saja udah dikejar Herodes, ya. Pelarian ke Mesir, lalu hidup di dalam keluarga yang biasa-biasa saja. Lalu orang tua tentu tidak mengerti Kristus ya. Kita jangan pikir orang tuanya pasti mengerti Kristus. Enggak. Salah satu kita bisa tahu kapan. Waktu orang tuanya
ya agak sedikit ngomel lah, kenapa kamu nggak pulang ya? Ada di bait Allah, kita udah sampai ke dekat rumah misalnya. Ya, Kristus bilang, aku harus di rumah Bapakku. Mana bisa ngerti orang tua gini? Coba saudara ya, kita udah pulang, anaknya masih nyangkut di gereja. Terus waktu ditanya, kenapa nak kamu nggak pulang bareng? Saya harus di rumah Bapakku. Saudara kira-kira mau bagaimana saudara? Agak jengkel sedikit kan saudara? Ya untungnya ini Yusuf dan Maria saudara ya. Tapi kita akan mengerti kenapa sih akhirnya di dalam Markus itu dibilang bahwa saudara-saudara yang menganggap dia tidak waras. Jadi ini adalah keadaan-keadaan yang exposure terhadap penolakan itu bukan hanya waktu Tuhan Yesus melayani, bukan. Bahkan di dalam keluarga inti saja Kristus itu ditolak gitu loh maksudnya ya. Tapi sesevere apa kita nggak tahu. Cuma ada indikasi aja saudaranya melihat Kristus itu tidak waras. Saudara. Dan waktu pelayanan tidak usah diomong lagi saudara. Satu persatu kejadian saudara. Itu betul-betul yang membuat kalau kita yang mengalami mungkin dari awal sudah mental breakdown lah gitu kira-kira saudara. Dan waktu Kristus melayani dia ditolak, dia dicurigai oleh orang Farisi, ahli Taurat, dijebak berkali-kali, mau dipermalukan, lalu secara tidak adil ditangkap, dijual, dikhianati saudara. Itu satu persatu traumatic experience tuh, satu-satu. Dicambuk, dipermalukan, dilucuti bajunya di depan umum saudara. Salib itu benar-benar harusnya saudara, tidak ada pakaian saudara. Ya kita tahu lah itu memang salib adalah untuk mempermalukan orang. Nah itu saudara ya. Jadi itu semua physical abuse, sexual abuse kalau dalam konteks ditelanjangi saudara. Itu satu-satu sampai mati di atas kayu salib. Itu Kristus. Pertanyaannya kenapa dialami semua ini? Semua traumatic experience ini dialami kenapa? Jawabannya untuk menyelamatkan kita semua. Lah gini saudara ya misalnya ya, saya ambil contoh gini lah. Misalnya ya ketemu orang traumatik, saudara, trauma. Atau kita mengalami trauma. Aduh berat sekali trauma kita, saudara, misalnya gitu ya. Lalu coba gambarkan, kita ketemu dengan Kristus. Ini penggambaran saja ya. Kita ini belum babak belur, menghadapi Kristus yang babak belur. Terus bisa ngomong gak kalimat? Saya punya beban hidup terlalu berat Tuhan. Rasanya gak bisa keluar kan kalimat itu. Lihat tangan Kristus dan kaki dia yang terpaku itu dan mahkota duri itu dan lucutan cambuk yang melukai seluruh tubuhnya. Bisa nggak kita ngomong, oh beban hidup saya terlalu berat, langsung mingkem saya percaya. Saya punya pergumulan, tidak ada apa-apanya, saudara. Itu maksudnya, saudara. Dan dia bisa merasakan pergumulan kita, bisa. Luar biasanya, saudara. Kenapa Allah jadi manusia? Allah Maha tahu kan? Maha tahu saudara. Dia tahu nggak kita punya pergumulan? Tahu. Tapi Kristus mengambil rupa manusia sehingga dia benar-benar tahu pergumulan manusia saudara. Tapi bedanya apa? Dia tidak berbuat dosa. Ini pengharapan kita di masa paling gelap sekalipun. Dunia ini bisa dalam tanda kutip saudara ya, menghancurkan kita berkeping-keping. Tapi tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Kita boleh saja mengalami pengalaman traumatis berkali-kali, bisa saudara. Tapi di dalam Kristus kita tidak kehilangan pengharapan. Saudara tahu, traumatik pada anak 6 tahun ke bawah saudara. Itu mereka belum bisa ngomong ya saudara. Maka seringkali anak-anak itu mereka disuruh gambar. Kenapa sih? Ini kalau saudara nanti anak mau sekolah gitu ya, disuruh gambar. Kenapa mereka disuruh gambar? Saudara tahu, waktu anak stres, dia bisa menggambarkan situasi yang terjadi di dalam kehidupan dia. Coba gambarkan keluarga gambar ya. Nanti dia sendiri yang ada di sudut gitu. Sedih banget kalau gambar-gambar kayak gini ya. Adek sama papa mama dia sendiri yang tersendiri. Itu misalnya. Jadi dia kadang bisa menggambarkan hal-hal yang dia lihat, saudara. Hal-hal yang dia rasakan traumatik itu dia bisa nyatakan gitu. Nah tapi saudara, balik lagi ya, waktu kita lihat semua ini, kita perlu sadar. Ada anugerah Tuhan yang besar sekali sehingga balik lagi kita itu diberikan anugerah untuk kembali kepada Tuhan. Dan waktu Kristus menjadi manusia, saudara, pergumulan yang ditanggung itu membuat setiap kita itu ada pengharapan menghadapi apapun juga di dalam dunia ini. Maka tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Coba saudara, setelah kita membahas tadi bagian pertama, lalu kita menggunakan kacamata ini, melihat Alkitab, itu isinya orang-orang yang traumatik, semua mengalami satu
persatu kesusahan hidup. Jadi pelarian emang enak, saudara. Itu rasul-rasul itu pelarian semua itu. Mereka mengalami ancaman kematian, imminent death threat itu. Itu mereka alami, saudara. Kabur satu-satu, tapi mereka tidak kehilangan pengharapan dan sukacita. Maka saudara, kalau kita lihat ya, kita bisa memiliki keberanian percaya kepada Tuhan. Saya ingin ajak kita lihat gambar ini, saudara. Salah satu gambar yang pencobaan Kristus di padang gurun. Ya, ini sih ya penafsiran, saudara ya. Mungkin bisa dibesarkan sedikit ya. Ini karya Ivan Kramskoy, lukisannya ada di Moskow kalau nggak salah, Christ in the Desert. Ini adalah Kristus di dalam penggambaran Ivan Kramskoy, ya, mengalami satu kelaparan, ketersendirian, ya. Ya, tidak do justice memang karena roh Allah ada di dalam bersama Kristus ya. Tapi ini menggambarkan satu penderitaan dan pergumulan yang dia tanggung, saudara. Ini sebenarnya lukisan yang sangat indah, saudara. Dilihat di situ, nggak ada apa-apa, saudara. Iya, kalau kita cuma satu kali numpang foto sih boleh, saudara. Tinggal 40 hari di padang gurun. Big no-no, saudara. Dan berikutnya, saudara, kita lihat. Ini Matius Grunewald, kita udah sering lihat lah ya, Pak Tong juga sering ngomong ini, saudara. Saudara kalau lihat gambar ini digambar ikut besar ya. Iya ya. Waduh, ini sampai jari tangan tuh melintir, saudara. Saya pikir ini adalah gambaran kematian Kristus yang paling apa adanya gitu, saudara. Dengan tubuh yang kurus, ini kalau dilihat nih satu-satu duri, saudara, badan itu. Duri dan mahkota duri dan lambung yang tertusuk ya. Tangan, kaki semua, saudara. Dan sini ada Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah. Itu ada Maria, di situ Yohanes. Nah, ya ini tadi ya, saudara, kita melihat Kristus dan pengalaman traumatik. Bagi kita yang mungkin mengalami trauma, ya, stres atau luka atau apapun juga dalam hidup ini. Kalau kita gagal melihat Kristus, maka itu adalah pergumulan yang paling berat. Karena kayaknya nggak ada remedi, nggak ada jalan keluar, tidak ada pengharapan sudah. Dan kita tahu, saudara, seperti yang kita kalau mengalami trauma, anak-anak kecil kalau ditanya ya, udah gede dia, lalu dia sudah ceritakan lagi pengalaman trauma waktu kecil, lalu nanti ditanya sama psikolog atau psikiater, kira-kira kalau kamu menghadapi kamu waktu kecil, kamu lakukan apa? Kira-kira, saudara, kamu lakukan apa? Ya mungkin ya, dipeluk kek, dikasihi kek, ya kan ya, dimengerti kek, ya diajak ngomong kek, apalah, saudara, dia akan melakukan ini. Saudara, ada hal yang lebih besar daripada kita punya fantasi mengenai apa yang akan kita lakukan untuk kita yang masa trauma itu. Yang lebih besar apa? Kristus sudah mengasihi kita dengan sempurna. Cinta kasih yang Tuhan beri, yang paling besar yang dia bisa berikan. Itu kita udah pernah bahas, saudara. Kristus itu adalah pemberian teragung, terbaik, terbesar yang mungkin diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Tidak ada pemberian lain yang lebih baik dari ini. Dan dia sudah berikan. Apa kurang ekspresi cinta kasih Tuhan? Enggak kan, saudara? Celakanya memang kita tidak kenal Kristus, saudara. Yang mengasihi sedemikian dalam, makanya selalu saja ada gap antara pemahaman kita tentang Kristus dan pengalaman kita tentang Kristus. Sehingga waktu mengalami trauma, kegelapan hidup itu rasanya berjalannya sendirian. Tapi Alkitab memberikan kita gambarannya bagaimana Daud bilang dia berjalan di bayang-bayang maut ya itu ya. Bersama dia aku tidak goyah dan lain sebagainya. Habakuk di dalam pasal 3 dia juga bilang Allah menguatkan kakiku seperti kaki rusa. Banyak pengalaman yang dilalui oleh rasul lah, nabi lah, segala macam di dalam Tuhan yang menguatkan mereka. Dan di tengah-tengah penderitaan, di dalam segala traumatic experience, Paulus jadi berkat nggak? Jadi berkat, saudara. Habakuk satu-satu saja kita hitung, jadi berkat. Jadi ini yang kita bisa lihat, saudara. Nah ini tadi ya, saya coba summary-kan saja. Kristus mengalami upaya pembunuhan, keberadaan ditolak oleh milik kepunyaan dari lahir sampai Golgota, dianggap tidak waras, saudara, dilawan di depan publik, dipermalukan, mengalami ketidakadilan, dunia ini memusuhi dirinya. Ini gambaran penolakan, ya kalau kita lihat satu-satu, saudara. Tapi semua itu Tuhan Yesus kerjakan ya bagi kita gitu.
Dalam Kristus, ini penting sekali ya, dalam Kristus sekarang, kita yang mengalami pengalaman yang pahit itu, kecewa lah apapun lah saudara, paradigma penderitaan dan pergumulan justru memberikan kesempatan untuk bertumbuh saudara. Yakobus 1, makin serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Filipi 3 ayat 10-11 saudara, itu salah satu ayat yang saya sangat favorit ya saudara. Yang ku kehendaki ialah, itu. Apa yang kita kehendaki kalau kita ditanya apapun nih saudara, duit mati bahaya saudara. Tapi ini saudara, Filipi dia bilang apa? Mengenal kuasa kebangkitan, bersekutu dalam penderitaan, menjadi serupa dalam kematian, itu yang Paulus bilang. Dan ya, Yakobus bilang, di dalam pergumulan pencobaan bersyukur, berbahagia karena kamu akan menjadi bertumbuh, menjadi sempurna gitu. Berjalan dalam ketaatan, Kristus sekarang boleh menjadi teladan saudara. Di dalam 1 Petrus 2 kan dia bilang ya, terhadap tuan-tuan yang bengis juga dan segala macam ya. Dan mengambil Kristus sebagai teladan waktu dia dicaci maki, diancam segala macam, dia tidak membalas dan seterusnya. Itu di dalam Kristus saja ada kekuatan ini saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merenungkan sekali lagi kehidupan orang-orang jemaat mula-mula, mereka memenangkan Roma yang besar dan sekular dan kejam dan jahat itu dengan cara bagaimana? Dengan cara overcome penderitaan dan jadi berkat dan memenangkan bangsa yang besar ini. Itu yang kita bisa lihat. Satu-satunya peperangan tanpa pedang, itu hanya orang Kristen abad mula-mula. Mereka berperang dengan kasih, saudara. Wah, ini indah dan menyedihkan sekali lagi, karena setelah Roma menjadi negara Kristen, mereka balik lagi, menaklukkan dengan pedang, ya balik lagi saudara. Inilah hal-hal ironi dalam hidup ini. Pemahaman realita lebih daripada pemenang, Roma pasal 31 ayat 39. Itu kalau kita lihat saudara, satu-satu kan list traumatic experience saudara. Ya, pedang, ketelanjangan, kelaparan, bahaya, apalagi penguasa-penguasa di langit lah, di mana. Tapi dia bilang, sebetulnya kami lebih dari pemenang, more than conquerors, lebih dari pemenang. Karena kasih Kristus tidak bisa memisahkan, tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Dan terakhir saudara, kita lihat ini ya, aspek praktisnya. Nah ini mungkin pertanyaan bagi kita sekarang. Kita sudah renungkan dua hal besar saudara, yaitu mengenai trauma itu apa, dan apa saja gejala-gejalanya. Saudara, tadi kita udah lihat secara beberapa referensi buku-buku yang penting, dan kita sudah lihat mengenai Kristus sebagai imam besar. Dia adalah Allah yang mengalami banyak sekali traumatic experience sebetulnya, tapi dia menanggung ini ya bagi kita saudara. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu aspek praktisnya bagaimana. Ini saudara, Kristus adalah imam besar yang mengerti pergumulan kita, bukan hanya karena dia maha tahu, tapi karena ia pernah mengalaminya bagi kita saudara. Ini tadi ya. Trauma bukan diberikan afirmasi tadi dan pengertian semu. Ya kami mengerti, ya oke, apa semua. Jangan pakai pendekatan sekular saudara untuk mengafirmasi trauma yang menyimpang saudara ya. Misalnya afirmasi dosa atau segala macam. Tapi jauh dari itu, menekankan bahwa Allah yang mengasihi dan mengerti segala pergumulan kita. Kita ini didesain oleh Tuhan, menjadi miliknya. Dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi hari ini. Kita ini datang, ya maksudnya di hadapan Tuhan, penuh dengan luka juga kok. Kita ini luka-luka, kalau dilihat babak belur juga lah gitu. Tapi Tuhan pakai kita yang tidak sempurna ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukankah itu amazing saudara? Kalau di dalam dunia ini orang yang hebat saja yang diambil ya, untuk dipakai untuk jadi apapun lah di dalam company atau apapun saudara. Tapi Kristus tidak demikian saudara. Umat Tuhan, nah ini penting saudara. Tadi saya bilang mengenai kasih ya, kasih Tuhan. Tapi sadar gak sih, umat Tuhan adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mengasihi dan mendampingi seseorang untuk bertumbuh. Ini peran kita sekarang ini. Bukan dengan menciptakan ketergantungan seorang kepada konselor atau sahabat, tapi kepada Tuhan. Itu nggak gampang juga saudara. Waktu kita menolong seseorang, ya ini topeng-topeng kita banyak saudara. Kalau setelah menolong seseorang ya, orang itu bergantung sama kita dan bukan kepada Tuhan, maka kita perlu evaluasi apa yang kita sudah kerjakan. Tidak baik saudara itu. Kita harus membuat dia bergantung sama Tuhan. Itu fungsinya kita.
Kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengasihi, memperhatikan, ya, melakukan pembesukan pastoral lah ya, elemen-elemen pastoral, konseling ya, kita besuk ya, gitu-gitu. Itu bagian pastoral. Di dalam keadaan-keadaan yang berat kita arahkan untuk ya merenungkan firman. Jangan dihakimi lagi saudara dengan kayak yang tadi. Kamu kurang iman. Ayo beriman kepada Tuhan. Ini ya gitulah ya saudara. Kalau ini di ring, nah saatnya kita fighting dikit. Tapi ini adalah bagian-bagian yang kita perlu lihat. Kita adalah alat di tangan Tuhan untuk membawa orang ini untuk keluar daripada dia punya masalah-masalah traumatik ya. Atau lukanya ya. Dan belajar mengevaluasi segala bentuk perasaan yang dialami berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi perasaan apa? Wah saya tidak berharga. Sadar enggak sih Kristus sudah mati buat kamu? Kamu enggak sadar kamu punya hidup itu berharga di mata Tuhan. Terus apa lagi? Saya tidak mampu. Kita jangan pakai ala motivator saudara. Engkau pasti mampu. Enggak lah ya. Kita bilang ya di dalam Tuhan ada pengharapan. Siapa yang mampu dari sononya sih siapa sih? Tiba-tiba anak kelas baru lahir sudah mampu berbahasa Inggris atau bahasa apapun. Enggak bisa saudara. Dia harus belajar dulu ngomong ya gitu ya. Ya inilah saya lagi ngajarin anak saya ngomong, saya masih 5-6 bulan sih. Agak too early tapi ya anyway kita ajak dia ngomong kan saudara. Kita kan nggak ngomong bahasa bayi terus kan. Nanti dia nggak bisa ngomong saudara. Selalu ngomong jadi agak kurang terbelakang nanti dia punya kognitif. Kita kan ajak dia ngomong kan saudara. Dan dia belajar mendengar, dia belajar mengerti, dia belajar dalam proses. Tidak ada orang lahir langsung mampu. Maka semua orang itu Tuhan kasih kesempatan dia untuk belajar. Jadi ya kalau ada orang yang bilang saya tidak mampu, saya tidak berharga, saya gini dan gitu. Kita harus jelaskan pengertiannya. Kalau dia ngomong dunia ini berbahaya, kita bisa ngomong ya memang dunia berbahaya tapi Tuhan ada, itu maksudnya. Kita mengalami banyak kecewaan ya wajar saja. Kamu mau harapan apa sih dari dunia yang jatuh dalam dosa? Mau harapkan apa? Kebahagiaan selama-lamanya? Enggak mungkin, saudara. Kita ada ditipu ya biasa saja. Ya maksudnya kalau kita udah mengerti sudut pandang firman, akan lebih bijaksana gitu. Kita dikecewakan ya biasa saja lah gitu. Namanya orang ya, berdosa pula ya kan gitu kan ya. Terus kita mengalami meluka, dijambret orang. Ya biasa saja ini namanya kita juga yang tidak hati-hati misalnya saudara. Dan banyak hal yang lain. Tapi kita masih boleh tinggal di tempat ini? Masih ada anugerah? Masih saudara. Mau lihat anugerah Tuhan saudara? Mampir ke rumah makan Padang. Langsung dapat anugerah Tuhan. Lupa pergumulan berat itu kan. Waktu lagi makan daging batoko saudara. Dendeng cabai hijau yang cabainya disiram minyak panas. Wih langsung bahagia untuk sepersekian menit saudara. Nah, ada anugerah Tuhan. Dan kalau kita lihat banyak anugerah Tuhan. Banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Oleh sebab itu ya, sudut pandang tentang dunia yang gelap. Ajaklah dia pergi keluar sebentar. Tapi jangan pas hari hujan, saudara. Hari agak terang dikit lah, dia ajak keluar, saudara. Dia biar lihat, wih, dunia ini ternyata bukan bilik kamar saya saja ya. Bukan hanya drakor-drakor Korea yang air mata isinya, enggak kan, saudara. Dia ajak keluar, melihat ciptaan Tuhan, melihat relasi, ajak ke persekutuan, bisa ngobrol, makan bersama. Itu adalah kita menetralisir saudara. Pemikiran-pemikiran yang tadi dia sudah menyimpang saudara. Perasaan takut, dilukai orang. Lah kita ini memang hidup manusia saling melukai dalam tanda kutip saudara. Tapi kita juga saling menumbuhkan lah gitu. Jadi ini adalah prosesnya saudara. Oleh sebab itu ya, kita perlu sekali lagi punya kepekaan saudara. Pertama kita dibekali dulu mengerti mengenai apa sih ini mental disorder gitu, kita perlu tahu dulu, lalu tidak buru-buru menghakimi, lalu bisa mengambil porsi yang tepat di dalam setiap hal yang ya kita juga pelajari lah saudara ya. Nah ini, ya dunia ini adalah dunia berdosa, apa yang kita bisa harapkan, tapi sungguh besar anugerah Tuhan yang dinyatakan. Banyak anugerah Tuhan saudara. Nih, kejahatan, luka, trauma, konsekuensi logis kejatuhan manusia. Tapi karya penebusan Kristus bukan hanya menyembuhkan kita, tapi menjadikan kita milik Kristus demi kemuliaan nama Tuhan. Dan ini adalah makna hidup yang sesungguhnya, kontras dari merasa diri tidak berharga. Jadi kalau kita renungkan semua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menemukan esensi di dalam Kristus. Berkaitan dengan luka, trauma yang kita miliki. Dan kita ketika berhadapan dengan Dia,
Kita lihat oleh karena bilur-bilurnya lah kita itu disembuhkan. Oleh karena Kristus menanggung penderitaan yang sedemikian rupa lah kita ini diselamatkan dan jadi milik Tuhan. Bukankah ini harusnya membuat kita itu ada satu keberserahan penuh, satu sisi bersyukur atas anugerah Tuhan. Dan mari kita lihat hidup kita lagi, saudara. Oke, setelah lihat hidup kita lagi dan setelah kita lihat Kristus, kita ada diberikan kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita gitu ya, dan lain sebagainya ya, kayak khotbah di bukit. Nah, jadi biarlah ini menjadi satu pengharapan kita di dalam Tuhan. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin 2 atau 3 pertanyaan, silakan kalau ada. 1, mungkin ada lagi. Ya, 1 dulu. Ya, Pak Jack mau tanya gini Pak, mungkin ada banyak orang mengalami trauma, kemudian yang paling sering terjadi itu kan dalam pikiran tuh tiba-tiba muncul, mungkin lagi happy tapi pikiran buruk itu muncul, pikiran kesal itu muncul gitu. Iya. Terus apa yang harus dilakukan gitu Pak? Oke. Kalau tiba-tiba pikiran itu muncul ya, sebenarnya tidak di dalam ya keinginan kita gitu. Ya kita mungkin bisa di waktu kemudian, waktu itu kan ya kita udah lewat ya, tapi setelah lewat masa itu ya kita bisa merenungkan kenapa itu muncul dan kita pelan-pelan ya minta anugerah dan pertolongan Tuhan untuk menyikapi itu dengan benar. Saya nggak tahu perasaan buruk itu apa gitu kan bisa banyak macam-macam, bisa kecurigaan lah, bisa tiba-tiba iri hati, macam-macam sih ini. Kita harus lihat dulu apa sih ini, perasaan apa yang mengganggu kita. Nah maka baru kita bisa responi gitu dengan tepat. Nah jadi balik lagi saya pikir sih ada waktu untuk kita merenungkan juga. Saya pikir ini baik dan itu tanda bahwa kita ini mencoba untuk terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Kadang ada masalah iri hati, luka lama terbuka lagi, rasa tidak puas, banyak sih Pak. Jadi ya kita perlu lihat itu di dalam case by case-nya. Demikian Ya, Pak. makasih Pak. Mungkin ada lagi 1, 2 di depan. Pak mau tanya, kan kadang-kadang orang trauma lalu dia akan ada akibatnya kan, yang jadi agresif, jadi pemarah, jadi kasar dan sebagainya. Tapi kadang-kadang orang itu kan juga mungkin udah lupa traumanya apa, tapi Memang, ya. efek kasarnya, efek beringasnya begitu, itu tetap di dalam diri dia. Nah itu menghilangkannya bagaimana Pak? Terima kasih. Iya, baik. Yaitu menghilangkannya itu memang butuh anugerah Tuhan sih. Karena kalau kita lihat, seiring bertambahnya pemahaman kita akan Kristus dan pengenalan kita akan Dia, semakin besar cinta kita kepada Kristus juga. Nah oleh karena cinta kita kepada Kristus, maka kita pun dengan keinginan diri mematikan perbuatan dosa. Nggak bisa dibalik urutan ini. Kita mematikan dosa dengan kemampuan diri tidak mungkin bisa terjadi. Lalu yang akar pahitnya di mana? Itu kan satu. Jadi saya mungkin sharing sedikit lah ya. Saya nggak tahu ya saudara bagaimana, tapi saya sendiri pernah ada masa-masa dingin. Galak sekali, ya itulah intinya saudara ya. Kalau diusut-usut dari mana sih ujung-ujungnya saudara? Ujung-ujungnya dari pertama, tempat asal tinggal dulu yang memang harus survive. Harus survive lah, pokoknya berantem atau mati lah, kayak gitu kira-kira. Jadi itu menghasilkan satu respon yang meledak-ledak. Lalu misalnya, pernah terlibat di dalam hal-hal yang tidak elok pada masa kecil ya. Jadi ini saya ambil waktu singkat saudara. Jadi kalau saudara punya tikus yang ketangkap, apa yang akan dilakukan? Saya masih kecil saudara, mungkin kelas 3 SD lah gitu. Apa yang dilakukan? Biasanya orang tua yang lakukan pembantaiannya kan saudara. Ini saya yang lakukan saudara. Dari yang cara paling human sampai hal yang paling sadis. Yang paling human itu dijemur. Ya kan ya, jemur, kelelahan, mati. Direndam, agak nggak enak dikit. Tapi saya waktu kecil diajari cara agak lebih sadis saudara. Kita buat simpul tali, lalu dijebak si tikusnya itu, kepalanya masuk, cek, ditarik, krek. Mati kan saudara? Belum saudara, masih lemas saudara. Jadi yang kita ambil tikus yang ini sudah ditali itu dikasih kayak main saudara. Lalu ada batu di depan,
darahnya coba bayangkan saudara. Ini kalau terlatih dari kecil untuk melakukan pembantaian gitu, wah dia punya respon tuh bisa kejam gitu maksudnya. Iya ini kan pertama tikus, nanti naik dia. Kepuasan itu, ini kalau psikopat saudara, untungnya saya bukan saudara. Nanti saudara jadi lagu. Dari yang kecil naik, nanti jadi kucing, nanti jadi apa, nanti jadi orang gitu. Itu problem kalau nggak diselesaikan. Nah jadi bisa muncul kedinginan gitu. Kan kita kalau mukul orang misalnya, kalau orang normal itu kesian gitu. Tapi kalau orang tidak normal, dia puas gitu. Nah itu bahayanya minta ampun. Nah maka dia harus tahu sih latar belakang apa sih yang menyebabkan dingin dan lain-lain dan segala macam. Nah maka setelah itu ya kita selesaikan di hadapan Tuhan lah. Di hadapan Tuhan terus pelan-pelan dengan menerima cinta dari orang lain. Puji Tuhan, saya dibesarkan di keluarga yang penuh dengan kehangatan gitu ya. Kita dipeluk, disayang apa segala macam, meskipun ya ada hal-hal yang kayak gini saudara ya. Itu akan membuat kita itu juga jadi hangat gitu. Nah jadi paparan cinta itu penting. Coba bayangkan kalau orang sudah dibully, berjuang sendiri, tidak pernah menikmati cinta yang sejati, cinta yang tulus, apa yang kira-kira akan terjadi? Jawabannya sederhana ya, pembunuh udah selesai itu. Itu jadi kita harus selesaikan, mengerti dulu, maksudnya mengerti. Nah masing-masing orang lain-lain saudara, ini yang saya bisa sharingkan yang saya sendiri mengerti saudara. Jadi ya apa yang terjadi, ingatan masa lalu, ini kan kita beresin juga gitu. Tapi semua itu dalam anugerah Tuhan gitu. Mungkin. Satu lagi terakhir, dua lagi. Satu, ya. Silakan Pak. Iya Pak. Saya mau nambah lagi pertanyaan nih Pak. Kalau misalnya dari keluarga ya Pak ya, itu ada lebih dari satu orang adik kakak beradik. Itu kebanyakan kan sifat intensitasnya dianggapnya suka ditimbang-timbang gitu Pak. Apalagi memang ada sebagian yang lebih menonjol. Nah mungkin mulai dari sakit hati atau mungkin juga dari kata-kata yang memang membedakan. Nah itu Pak gimana untuk sebagai keluarga Kristen ya menghadapi ya khususnya kalau punya anak itu lebih dari satu yang bisa diperbandingkan. Terus kedua, kalau memang ada keterbelakangan satu orang yang maksudnya anak satu. Terus kita juga kan banyak kan pinginnya ya kalau apalagi udah sampai usia tuanya, akhirnya tahu yang keterbelakang ini kita harus perhatikan dan mungkin juga sebagai orang yang nanti mau legasi, gimana tuh Pak untuk supaya bisa ini. Karena kan sebagian memang awal mulanya latar belakang itu yang penting tuh Pak. Baik Pak. Nah jadi memang orang tua harus adil. Keadilan itu menyebabkan perasaan bisa diterima oleh anak-anak ya. Misalnya kita marahin dia karena ini. Yang ini enggak dimarahin, oh sakit hati yang satu. Pasti itu. Dia mulai merasa kalau itu yang salah aja dimarahin saya atau saya dimarahin dia enggak gitu misalnya ya. Jadi kita harus berbanding lurus. Kita punya pendidikan itu bagaimana? Kita harus konsisten. Meskipun ya mungkin ada hal yang kita sayang betul, tapi tidak boleh pilih kasih gitu. Harus ada keadilan. Itu keadilan pertama. Lalu kedua ekspresi kasih juga kita harus nyatakan. Jadi kalau anak satu dipeluk, masa yang itu enggak kan gitu ya. Jadi kita biasakan dipeluk ya, anak-anak di kiss mungkin, dicium mereka. Jadi mereka itu dari kecil tahu namanya perasaan cinta, hangat. Lalu adik-adik koko itu disuruh mereka juga saling peluk atau apa. Kita kan suruh mereka ya. Nanti misalnya ya kayak saya punya ada anak yang ketiga. Koko-kokonya ya kita ajak take care anak itu bareng gitu. Jadi kalau dia nangis kokonya bawa kicik-kicik gitu. Ya ala kadar dia lah gitu. Kicik-kicik. Tapi Yedi lumayan anak itu lagi nangis betul dia bisa ajak sampai dia ketawa ya gitu kan. Jadi ya kita libatkan mereka sehingga mereka adik ini bukan menjadi hal yang mengganggu mereka, tapi mereka juga happy dengan adanya adik lagi gitu. Dan disiapkan, ditanya mau adik berapa? Nah ini jawabannya semakin banyak kan semakin bahagia kita kan. Tapi ya itu salah satu yang kita bisa lakukan. Jadi kalau ada yang kekurangan, kita minta yang lain bantu. Ya kayak ginilah. Ya pelan-pelan. Ideal nggak? Tentu enggak lah ya. Selalu aja namanya anak-anak ada hal-hal yang buat mereka dispute, ribut, ya kan gitu. Tapi waktu mereka ribut ya kita harus tanya masalahnya apa. Kalau hukum harus adil dan lain sebagainya gitu Pak. Baik, mungkin terakhir silakan.
Malam Pak Jack mau nanya, kan kita udah sebulanan ini PN-nya tentang mental health. Apakah nantinya kondisi mental health seseorang itu bisa jadi barometer kedekatan relasi dia sama Tuhan gitu atau gimana? Ya, saya sih berpikir gini ya, kesehatan mental seseorang itu juga bagian dari pertumbuhan lah ya, pertumbuhan. Tapi kita nggak bisa pakai parameter itu mental health-nya orang ini. Ya, dia punya mental health ya ada kondisinya dia sendiri. Dengan mental health kita misalnya agak beda. Kita nggak bisa pakai standar orang ini dengan orang itu, nggak bisa gitu. Tapi mungkin dia sendiri menjadi barometernya. Dia dulu bagaimana, sekarang bagaimana gitu. Jadi itu perjalanan iman dia gitu ya. Dan ya dia boleh belajar dengan orang lain juga yang mungkin mengalami hal-hal serupa. Tapi masing-masing orang itu Tuhan bentuknya berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa membandingkan sih. Sehingga nanti kalau membandingkan akhirnya jadi siapa yang paling sehat mentalnya di hadapan Tuhan. Lah ini jadi tidak sehat mentalnya kan gitu. Mentalnya jadi bermasalah karena mau kompetisi gitu. Itu juga masalah sih. Ini mungkin awal-awal ya kayak rasul-rasul itu sebelum mereka mengerti Kristus yang mati dan bangkit. Mereka bilang siapa sih yang paling penting di antara kita ya kayak gitu misalnya. Tapi setelah itu kan ada perubahan. Nah jadi saya pikir ada korelasinya. Tapi di dalam anugerah Tuhan untuk orang ini bertumbuh di hadapan Tuhan. Baik, saya pikir mungkin sampai sini. Oh ada lagi. Ada 3, saya deg-degan saudara. Mungkin quick saja, silakan singkat saja, nanti saya jawab agak singkat ya. Silakan mungkin 1, 2, 3. Pak Jack, kan di Alkitab kan banyak cerita-cerita yang kayaknya cukup agak traumatis ya, kayak misalnya Samuel yang mencincang seorang raja gitu. Atau Tuhan Yesus kan juga dibunuh di atas kayu salib. Nah, bagaimana kita menyampaikan misalnya pada seorang anak gitu, apakah ada umur tertentu yang dia boleh terpapar oleh cerita tersebut supaya misalnya dia nggak sampai melihat Alkitab tuh ceritanya kejam-kejam atau misalnya malah melihat janganlah jadi orang Kristen yang berani nanti malah akhirnya mati gitu. Iya. Nah, menceritakan itu perlu ada balance ya antara cinta dan penghukuman. Jadi kalau kita sendiri menceritakannya tidak balance itu agak bahaya juga. Nah, maka kita ceritakan balance. Lalu yang kedua, hal-hal yang mungkin kita bisa sederhanakan, kita sederhanakan. Misalnya Alkitab pun waktu ceritakan narasi Samuel mencincang Agag, itu cuma pendek saja. Jadi waktu kasih cerita ke anak kecil, kita tidak usah kasih gambaran details. Jadi, misalnya gitu ya, Agag diambil kepalanya, cas, itu mengerikan gitu misalnya. Nggak perlu gitu. Singkat aja, Agag dibunuh Samuel sebagai hukuman Tuhan, selesai. Memang ceritanya jadi agak kurang menarik sih, tapi untuk anak itu cukup gitu. Jadi ya kita harus ada balance di dalam bagian ini ya. Oke, silakan berikutnya. Pak Jack, saya izin bertanya, kalau untuk di GRI ini khususnya GRI Bandung, kalau misalnya ada jemaat yang mengalami mental health issues gitu, apakah akan atau ada rencana akan diadakan satu departemen konseling mental health atau gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Iya, sebetulnya memang ada wacana ke sana, tapi ya kita bertahap gitu. Jadi ya pertama literasi mengenai mental health ini di bulan ini kan kita raise awareness gitu. Jadi setiap kita ini juga mengerti dan bisa berbagian secara tepat. Itu langkah yang kita memang kerjakan. Dan yang kedua nanti, ini 2 bulan lagi, bulan besok ini kan seri keluarga. Bulan depannya lagi itu biblical counseling. Jadi seri biblical counseling. Nah beberapa yang kita undang adalah HL ya. Tapi ini Herulin saudara ya. Pendeta Herulin, dia memang dosen sekarang mengajar biblical counseling di STT. Dia sekarang ambil S3 di dalam bidang ini di Appledorn gitu. Nah jadi dia akan ambil 2 sesi, saya sendiri 1 sesi, nanti ada Yohana Wang ya, dia adalah guru di SKC untuk anak-anak kecil. Dan dia akan bicara konseling kepada anak-anak, itu sangat-sangat baik semua. Jadi ya kita juga bisa mempersiapkan, maksudnya secara jemaat, kita ngerti mental health, kita mengerti prinsip-prinsip biblical counseling, nanti ya ke depan ya harap ada orang-orang yang memang Tuhan nyatakan untuk melayani di dalam bagian ini. Karena nggak semua orang bisa masuk ke dalam bagian ini. Ya kira-kira begitu sih. Mungkin yang terakhir, Bu. Pak, yang sering menentukan kejiwaan seseorang itu kan respon ya dari seseorang. Ada yang kejadiannya sedikit
kecil istilahnya, tapi seseorang itu sudah berespon sangat besar. Dan itu memang banyak faktor ya, maksudnya bisa genetik, bisa apa karakter. Nah, dan itu udah terlatih lama ya, mungkin seperti anak-anak tadi, dia sebenarnya nggak diperlakukan seperti itu, tapi dia melatih pikirannya bahwa dia diperlakukan tidak adil, dan itu sudah lama gitu. Iya. Nah pada saat akhirnya mungkin dia mengenal Kristus atau mengetahui tentang Kristus mengasihi dia atau salib Kristus, nah bagaimana ya Pak sebenarnya, tapi sepertinya itu yang dia latih lama itu udah seperti muncul lagi gitu, nggak dibebaskan sepenuhnya gitu. Baik. Nah, memandang Kristus itu atau apa ada latihan gitu ya, supaya Baik. sehingga respon kita kan nggak bisa diubah oleh situasi, tapi respon kita yang berubah. Baik. Gitu. Makasih. Nah, jadi dalam case ini kita perlu ada mungkin saudara, mungkin orang tua atau anak ya. Ini kita bangun di dalam ya keluarga atau mungkin peer yang paling baik yang kita bisa percaya sebagai saudara di dalam Tuhan gitu, untuk membantu kita berhenti akan respon-respon yang tidak baik gitu. Kita boleh ceritakan, dan yang kita tahu waktu cerita itu diceritakan dia tidak jadi gosip, gitulah maksudnya ya. Karena kalau enggak jadi membuat luka lebih besar lagi. No, tuh kan memang manusia begini. Ya itu hal-hal yang harus dijaga, konfidensial itu penting sekali. Nah, balik lagi, tapi waktu seseorang sudah mengerti firman, saya pikir ini adalah proses pertumbuhan dia mengenal Kristus secara pribadi. Mengerti sih, tapi mengenal belum tentu. Nah, pengenalan itu membuat rasa cinta. Rasa cinta itu akan membuat dia dikuatkan untuk ya berubah dan bertobat. Kalau enggak sih memang tidak ada harapan sih. Makanya kita lihat hal-hal yang tadi ironis-ironis terjadi ya, kayak Raffi Zacharias, HL tadi dan lain-lain. Itu kenapa sih? Mungkin mereka kalau kita analisa dari sudut pandang ini, mereka beban pelayanan tinggi, trauma juga, dan muncul agresif gitu. Itu akhirnya misalnya, sudahlah kayak ngebut saja, saya bodoh amat, sama lah mereka, pelecehan seksual saja, nggak ketahuan lah pokoknya, udah hancur-hancuran. Mungkin juga itu terjadi, tapi dengan adanya satu komunitas yang baik, transparan, apa semua, itu bisa dihindarkan. Demikian. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk malam ini, dan biarlah materi yang kami sudah bahas dan renungkan, boleh memberikan kami pengertian mengenai mental health issue. Kami tahu ini adalah isu di dalam zaman ini. Tapi kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam Kristus memberikan kami pengharapan yang sejati, sukacita yang sejati. Dan biarlah kami pun boleh diberikan kekuatan dan dipakai Tuhan untuk alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.